Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan kajian kitab yang rutin dilaksanakan. Salawat beriring taslim kita persembahkan kepada qudwah kita, junjungan kita, panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat akan sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab kita yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis yang ketiga, an Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pertengahan. Pertengahan maksudnya tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dia pertengahan. Itu yang dinamakan dengan marbu'an, pertengahan. Jadi dia tidak jangkung, tidak jangkis, ya, tidak juga semampai. Ya, semeter tak sampai. Ya. Tetapi dia pertengahan. Pertengahan dalam artian tingginya itu sepadan. Ya, tingginya itu sepadan. Itu yang dinamakan dengan rajulan marbu'an. Ba'idama mankibaini. Bukan hanya itu, bukan hanya beliau tingginya sepadan, tetapi juga bahu beliau itu berjauhan. Maksudnya badan beliau itu agak lebar, ya. Jadi kata Bara bin Azib, bahu beliau itu berjauhan, ya, pundak beliau itu berjauhan. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang kayak penyakitan, yang kayak kayak bahunya dekat. Tetapi Rasulullah itu bahunya agak menjauh. Maksudnya agak menjauh itu berarti badannya adalah lebar, ya. Azimal jummati ila syuhmati udhunaihi, ya. Rambutnya panjang sampai ke ujung telinga, ya. Rambutnya panjang sampai ke ujung telinga. Alaihi hullatun humara. Beliau memiliki hullah. Hullah itu pakaian yang sepasang. Jadi kalau kita melihat hullah itu seperti yang dipakai oleh para jemaah haji yang satu pasang, ya, kemeja dengan sarungnya warnanya sama. Itu namanya hullah, ya, sepasang. Itu namanya hullah. Jadi hullah itu dari kemeja sampai ke sarung itu sepasang. Itu namanya hullah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemeja atau memiliki pakaian yang sepasang itu warna merah. Ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat, kata Bara bin Azib, saya tidak pernah melihat sesuatu hal yang lebih baik dari itu selama-lamanya. Ya, tidak melihat sesuatu hal yang lebih dari itu selama-lamanya. Kata Bara bin Azib,
Bara bin Azib menggunakan kata syai'an, bukan menggunakan kata ahadan. Ya. Jadi saya tidak pernah melihat sesuatu. Bara bin Azib tidak menggunakan kata ahadan. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik dari itu, tapi menggunakan kata sesuatu. Maksudnya apa? Yang paling indah, tidak ada yang menandingi keindahan dari Rasulullah. Baik dia manusia maupun selain dari manusia. Jadi Rasulullah itu lebih indah dari semua orang di muka bumi ini. Rasulullah itu lebih indah dari apa? Dari gunung. Rasulullah itu lebih indah dari apa? Dari bulan purnama. Karena Bara bin Azib menggunakan kata syai'an, bukan menggunakan kata ahadan. Ya. Dan juga menggunakan kata qattun. Kalau qattun itu berarti selama-lamanya, tapi ada jangka waktu. Pasti ke depan akan ada yang lebih indah dari Rasulullah. Ya. Tapi kalau abadan itu selama-lamanya. Jadi perbedaan antara syai'an dengan ahadan dan juga qattun dengan abadan. Kalau syai'an berarti yufidul umum. Dia mencakup baik dia manusia maupun selain dari manusia. Jadi Rasulullah itu lebih indah daripada gunung, lebih indah daripada bulan purnama, lebih indah dari segala sesuatu yang indah, baik itu benda maupun manusia. Ya. Selama-lamanya. Wa anhu radhiyallahu anhu qal, dan juga dari Bara bin Azib beliau mengatakan, ma ra'aitu min dhilimmah fi hullati humara ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat panjangnya rambut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullati humara. Ya, beliau menggunakan hullah yang warna merah. Ahsani min Rasulillah, yang lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Jadi ada orang yang rambutnya panjang kemudian menggunakan pakaian yang merah. Tidak ada yang lebih indah rambutnya panjang dan pakaian yang merah selain daripada Rasulullah. Betapa menawannya Rasulullah SAW, rupawannya Rasulullah SAW. Saking rupawannya Nabi, bayangkan, tidak ada yang bisa menandingi. Beliau menggunakan pakaian karena saking gantengnya beliau, saking rupawannya beliau, tidak ada yang bisa menandingi. Hatta bulan purnama yang indah dipandang, ketika kita melihat bulan purnama itu yang indah, maka Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama tersebut. Lahu sya'run yadribu manqibaihi, dan beliau memiliki rambut yang sampai ke bahu. Ya, sampai ke bahu. Ba'idan ma baina bankibaini, dan beliau jauh kedua pundak beliau. Jadi beliau punya badan yang lebar. Ya, bukan orang penyakitan seperti ini, bahunya berdekatan. Tapi beliau badannya lebar. Jauh pundak-pundak beliau, sehingga dinamakan dengan ba'idan. Jauh antara pundak yang satu dengan pundak yang lainnya. Lam yakun bil qasir wala bit tawil. Beliau itu tidak pendek dan juga tidak tinggi. Jadi sepadan gitu. Tidak sesuai tidak ketinggian sekali. Ya, tidak kutilang, kurus tinggi batulang, tidak. Tapi juga tidak semampai. Semeter tak sampai, ya. Tapi dia pertengahan. Ya, pertengahan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut yang panjang ini dalam bahasa Arab ada punya beberapa makna. Ada namanya wafrah. Kalau wafrah itu dia panjang melewati sedikit telinga sampai di leher. Itu wafrah namanya. Ya, kalau zimmah itu pas-pas di telinga sini. Kalau jummah itu sampai di pundak. Ya, sampai di pundak. Itu namanya jummah. Jadi Nabi itu ya di beberapa gambaran dari Imam At-Tirmidzi dengan berbagai macam lafaz, intinya adalah panjang. Disebutkan wafra tidak disebutkan, cuma jimma dengan
zimmah dengan jummah itu, limah dengan jummah itu dua-duanya itu panjang. Gambaran bahwa rambut Nabi itu panjang. Tapi rambut Nabi yang panjang itu bukan berarti acak-acakan. Ya, bukan berarti rambut Nabi panjang itu tidak teratur. Cuman panjangnya rambutnya Nabi itu teratur. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah muliakanlah rambut itu. Muliakan itu maksudnya apa? Diatur bagus. Ya, jadi kalau istilah orang Gorontalo, jangan apu-apu toh, ya. Jelas harus diatur bagus itu rambut, jangan sampai tidak teratur rambutnya, tidak tersisir bagus sehingga membuat apalagi para aktivis dakwah hendaklah mereka senantiasa menjaga penampilan mereka, performance mereka, ya. Kalau kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, maka tentunya kita harus memperhatikan bagaimana performance kita, khususnya bagian rambut tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeda pendapat tentang pakaian merah. Merah yang terlarang itu yang bagaimana? Ya, padahal Nabi menggunakan baju yang merah, hullah. Jadi hullah itu pakaian merah yang sepasang. Seperti hullah itu yang sering dipakai oleh jemaah haji. Ya, dia kemeja dengan sarungnya satu warna. Itu namanya hullah. Nabi menggunakan hullah atau pakaian yang sepasang itu warna merah. Ulama berbeda pendapat di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, bahwa kita dilarang memakai pakaian yang merah. Pakaian merah yang bagaimana yang dilarang oleh Nabi? Ya, yang pertama, bahwasanya perkataan itu didahulukan daripada perbuatan. Ya, perkataan itu didahulukan daripada perbuatan. Jadi Nabi melarang, kita harus dahulukan bahwa kita tidak boleh menggunakan pakaian yang warna merah. Namun merah yang bagaimana? Yang kedua, bahwa merah yang dimaksudkan di situ adalah merah yang polos merah. Tapi kalau merah yang ada warna-warna yang lain, maka itu diperbolehkan. Ya. Jadi ada campuran warna, ada warna kuning, ada warna putih dan lain sebagainya. Maksudnya tidak polos warna merah, maka merah itu adalah merah yang diperbolehkan kita untuk menggunakan pakaian merah tersebut. Dan kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ataupun di kalangan sikap dari Rasulullah SAW, jadi di satu pendapat Nabi mengatakan bahwa Nabi menggunakan pakaian yang merah, di sisi yang lain Nabi melarang pakaian yang merah. Maka ini menunjukkan bahwasannya sesuatu hal larangan itu bukan larangan yang mutlak, bukan haram yang mutlak. Karena Nabi juga menggunakan pakaian yang warna merah. Jadi haramnya bukan haram mutlak, karena Nabi masih menggunakan pakaian itu. Ya, masih menggunakan pakaian itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan bersama pada saat kita melihat satu teks hadis atau melihat satu pendapat. Jangan langsung menyimpulkan dengan satu pendapat itu. Kita harus menelusuri dulu beberapa pendapat atau beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian kita menyimpulkan. Seperti pakaian merah ini. Di dalam riwayat yang lain, Nabi melarang kita memakai pakaian yang merah. Tapi dalam perbuatan Nabi, dalam tindakan Nabi, Nabi menggunakan pakaian yang merah. Maka bagaimana kita melihat hal itu? Terlihat terjadi kontradiksi antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi. Cara menyikapinya adalah ini menunjukkan bahwa larangan itu bukan merupakan keharaman secara mutlak. Ya, larangan itu bukan keharaman secara mutlak, dan larangan itu bukan berarti warna merah yang ada campuran, tetapi warna merah polos. Ya, warna merah polos. Jadi kalau pakai pakaian merah tidak apa-apa, cuman kadang-kala orang dilarang, ya, kita menggunakan pakaian merah, ya, kalau sudah pada waktu malam hari, kadang-kala demikian, ya. Tapi alangkah lebih bagusnya memang pakaian yang merah ini memang warna yang sangat menyala, ya, tidak mengapa. Juga kita harus perhatikan, ya, warna menyala itu identiknya dengan kegembiraan. Sehingga kenapa
kita khususnya di Gorontalo atau di beberapa tempat dilarang kita menggunakan pakaian merah pada saat ada orang yang meninggal dunia. Karena meninggal dunia itu adalah berduka. Sementara pakaian yang merah itu adalah pakaian kita bergembira, suka. Sehingga itu dilarang kita menggunakan pakaian yang merah, ya. Menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna, bukan hanya saja merah, warna kuning, warna hijau stabilo, yang warna-warna menyala itu tidak diperbolehkan kita menggunakannya pada saat kita datang kepada kedukaan. Karena warna-warna itu, warna menyala itu menunjukkan kegembiraan, sementara kita datang dalam kedukaan, ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga insyaallah dengan sedikit ini akan menambah kepada kita ilmu, menambah kepada kita kemuliaan, dan menambah kepada kita literasi dalam tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana keadaan Rasulullah SAW pada saat beliau hidup, sehingga kita tahu, ya, jangan sampai ketika orang memanjangkan rambut kita katakan bahwa laki-laki ini mengikuti perempuan, padahal Nabi pernah memanjangkan rambutnya. Tentunya memanjangkan rambut diatur, ya, bukan seperti kata orang Gorontalo apu-aputo, hitatalia, ya, tetapi juga diatur rapi sehingga benar-benar kita memanjangkan rambut, kita mengatur dengan baik sebagaimana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wastanna bisunnatihi waqtada hadiyahum ila yaumi al-qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bulan yang disebutkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 3 bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, dan keberkahan yang tertinggi juga adalah keberkahan di bulan suci Ramadan. Salawat beriring taslim kita aturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kalau kita melihat
dari beberapa hadis yang berurutan, itu ada beberapa teks yang sama. Informasi tentang Nabi itu sama. Sahabat yang berbeda yang menyampaikan, tetapi teks yang disampaikan sama. Dan ada juga setiap sahabat Nabi ketika membawakan tentang fisik atau mengkhabarkan kepada kita tentang fisik dari Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan ada beberapa informasi yang baru tentang fisik Rasulullah SAW. Jadi ada yang sama itu berarti sahabat yang melihat walaupun berbeda sahabat Nabi, ya, ada Anas bin Malik, kemudian Bara bin Azib, kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat yang berbeda tetapi kesimpulan mereka sama. Seperti yang disebutkan oleh sahabat itu yang sama, seperti Nabi itu tidak tinggi dan juga tidak pendek. Itu semua sahabat sepakat dengan masalah ini. Ya, tidak keriting dan juga tidak lurus rambutnya. Semua sahabat yang menyampaikan, walaupun sahabat yang berbeda yang menyampaikan itu, tetapi semua sepakat bahwa hal itu memang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan ini yang kita simpulkan bahwa hal ini telah disepakati bahwa Nabi itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Nabi itu juga rambutnya tidak keriting, bulat-bulat, ya, seperti Supermi, ya. Tidak juga lurus. Rambutnya itu bergerombang, jadi tidak lurus kaku, ya. Tidak juga rambutnya tidak bergulung-gulung, ya, tetapi rambutnya berombak, jadi di pertengahan antara keriting dan lurus kaku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan hadis yang selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat Nabi. Dia punya dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, beliau ini termasuk sepupu dari Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib itu paman dari Rasulullah SAW. Karena sepupu, tentunya dari kecil bersama pamannya ini Rasulullah SAW. Karena dari kecil bersama pamannya, pasti dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ini termasuk menantu dari Rasulullah SAW. Karena nikah dengan anaknya Fatimah Az-Zahra, ya, Fatimah Az-Zahra, ya. Sehingga Nabi atau Fatimah ini, kalau kita melihat dari sisi nasab, Fatimah ini nikah dengan pamannya. Karena Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu sepupu, sehingga anak dari Rasulullah nikah dengan Ali, berarti Fatimah itu nikah dengan pamannya, ya, nikah dengan pamannya. Mari kita meneliti mengapa ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau nikah masih dekat keluarga, anaknya jadi cacat. Mari kita teliti bersama supaya ada sudut pandang yang lain yang kita bisa lihat, kita bisa nilai mengapa sebagian orang melarang menikah masih ada hubungan keluarga dekat. Padahal Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, itu Fatimah itu keponakan dari Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah dan dinikahkan oleh bapaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teliti supaya kita bisa bisa objektif dalam menilai, ya. Jangan sampai kita menyimpulkan bahwa anak dari Ali bin Abi Thalib ini cacat, ya. Jangan sampai kita menyimpulkan karena dengan adanya sebuah teori yang mengatakan bahwa nikah dengan keluarga yang terdekat itu akan menyebabkan anak kita cacat, ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kata Ali bin Abi Thalib, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasir. Bahwasanya Nabi, nah ini teksnya masih sama. Nabi itu tidak tinggi, tidak jangkung, tidak juga pendek. Ya. Ini teksnya sama. Sama dengan yang kita baca sebelumnya. Sama dengan hadis Anas bin Malik. Sama juga yang kita baca dari siapa namanya? Dari Bara bin Azib. Lafaznya masih sama. Tapi setiap kita mendapatkan hadis, pasti ada informasi-informasi yang baru yang disampaikan tentang fisik, tentang keadaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syathnu al-kaffaini wal qadamaini. Ini informasi yang baru bahwa tapak tangan Nabi dan tapak kaki Nabi itu besar, ya, memang besar. Terukur juga. Memang kalau dulu itu orang-orang Arab itu kalau mengukur zakat fitrah itu mengukurnya dengan begini, dan dengan begini itu satu begini itu atau 3 kali begini itu 1 kali mengeluarkan zakat fitrah, atau 4 kali begini itu 1 kali besarnya atau beratnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sekarang sudah dikonversi menjadi 2,5 kilo. Kalau ukuran kita tangan begini tidak mungkin 3 kali begini, 4 kali begini sudah 2,5 kilo, ya, karena tangan kita kecil-kecil. Tapi kalau tangan di masa zaman Nabi, tangan mereka besar-besar, sehingga ukuran 4 kali begini sudah ukuran 2,5 kilo, ya, besar-besar tangan mereka, ya. Jadi beda dengan kita. Yaitu istilah orang Gorontalo, kalau tangan mereka dulu tangan pagata, ya, besar-besar, ya, besar-besar, sehingga 4 kali begini atau 3 kali begini itu sudah 1 takaran zakat fitrah, ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhmur ra'si, kepala beliau besar, ya, kepala besar. Maksudnya kepala besar itu agak lebar, ya, bukan mangalo, ya. Jadi ada kepala besar dianggap dia bangga diri, itu maksudnya, ya. Tapi kepala besar memang itu bukan kinayah, bukan sebuah ungkapan, tetapi itu adalah lambang atau sebuah gambaran bahwa Nabi itu kepalanya agak lebar, ya. Dakhmu al-karadis, tulang-tulang beliau juga lebar, besar, ya. Tulang-tulang beliau besar. Jadi beliau ini termasuk pekerja, ya. Sebelum kita masuk ke situ, tadi kita sudah membahas tentang tangan Nabi, ya, tangan Nabi, maksudnya telapak tangan Nabi dengan telapak kaki Nabi, ya. Anas bin Malik menjelaskan bahwasannya, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu hal yang lebih lembut daripada sutra kecuali tangan Rasulullah SAW. Jadi tangan Rasulullah itu sangat lembut, lebih lembut daripada sutra. Sutra mungkin, kenapa laki-laki itu dilarang memakai pakaian yang sutra? Karena itu lembutnya, ya, lembutnya, saking lembutnya demikian. Bayangkan, kata Anas bin Malik, telapak tangan Nabi, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu hal yang lebih lembut dibanding daripada sutra kecuali tangan Rasulullah SAW. Berarti betapa lembutnya, melebihi lembutnya sebuah sutra, tangan dari Rasulullah SAW. Dakhmu al-karadis, tawilul masrubah, ya, panjang bulunya itu, bulu dada sampai ke pusat itu agak panjang, ya. Cuman jadi bulunya lurus, ya, bukan kayak ada orang yang berbulu semua sudah berbulu sampai tangan-tangannya berbulu semua berbulu, ya. Tapi bulu yang dimiliki oleh Nabi itu lurus dari atas sini sampai ke pusat, ya, itu dalam keadaan dia berbulu tebal dan modelnya itu model yang agak tebal. Taib. Idza masya
takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Taib. Apabila dia berjalan, takaffa'a takaffu'an, dia berjalan itu dalam keadaan cepat. Ka'annama yanhattu min sababin, seperti dia turun seperti menuang. Jadi kalau coba lihat, kalau menuang itu, menuang air, dia agak cepat. Seperti orang yang turun dari gunung. Dia cepat, tidak mungkin orang turun dari gunung pelan-pelan. Tidak mungkin. Ya, boyu, tidak mungkin. Pasti dia turun dari tanjakan itu, dari sesuatu hal yang tinggi, pasti dalam keadaan cepat. Para ulama menjelaskan bahwa idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin, ada dua cara berjalan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, cara berjalan Nabi itu cepat, tapi cepat yang terukur. Ada cepat yang kerasak-kerusuk, ya, tabrak sana tabrak sini. Tetapi yang dimaksudkan cepat di sini, dia cepat tapi terukur, dia terarah. Yang kedua, orang yang berjalan dari atas sesuatu hal yang tinggi itu dia berjalan dalam keadaan menundukkan pandangan. Tidak mungkin orang yang berjalan dalam keadaan dari atas ke rendah, dia tatapannya ke depan. Tidak mungkin, pasti dia menghadap ke bawah. Hati-hati, jangan sampai dia akan terpleset, jangan sampai dia jatuh karena saking cepatnya dia berjalan, ya. Jadi begitulah cara berjalan Nabi. Dia juga tidak terlalu cepat. Bahkan Umar bin Khattab itu sangat gemas kepada ada orang sahabat Nabi yang berjalannya pelan sekali, ya, seakan-akan dia tidak mau hidup lagi, berjalan pelan sekali. Nabi sangat gemas melihat ada orang yang demikian berjalannya. Umar bin Khattab sangat gemas melihat ada orang yang model berjalannya demikian, sehingga sahabat Nabi, sehingga Rasulullah SAW itu, ini diantara sunnah Nabi, diantara adab yang kita perhatikan, kalau kita berjalan, usahakan berjalannya agak cepat sedikit, jangan juga terlalu pelan, ya. Dan yang kedua, kita berjalan usahakan kita juga agak menundukkan pandangan, ya, supaya kita hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berjalan. Taib. Lam ara qablahu mislahu, saya tidak pernah melihat, ya, seperti Rasulullah SAW sebelumnya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak pernah melihat sebuah keadaan yang lebih indah, yang lebih bagus, ya, dibanding Rasulullah SAW sebelumnya. Jadi tidak ada sebelumnya yang dilihat paling indah, yang paling menawan, paling rupawan dibanding daripada Rasulullah SAW. Wa anhu radhiyallahu anhu, masih dari hadis Ali bin Abi Thalib, atau yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, annahu kana idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawili mumaggat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi. Ini masih sama teksnya dengan teks yang sebelumnya. Wala bil qasiri al mutaraddad, ya, dan tidak juga pendek sekali. Kana rab'atan minal qaumi, beliau ini dalam keadaan pertengahan di antara manusia, ya. Jadi dia tidak terlalu tinggi. Ada orang kalau tinggi itu dia kelihatan sekali bahwa dia tinggi. Ada juga orang yang kelihatan bahwa dia pendek, dia nampak. Tapi Nabi itu pertengahan, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Lam yakun bil ja'di al qatat wala bis sabti. Taib. Dan Nabi itu rambutnya itu tidak keriting dan juga tidak lurus. Kana ja'dan rajilan, ya. Namun rambut Nabi itu dalam keadaan bergelombang, iya. Kalau istilah kita holpen, ya, rambutnya holpen. Lam yakun bil mutahham wala bil mukalsam, ya. Nabi itu tidak gemuk dan pipinya itu tidak lancip. Ada orang sekarang kalau operasi wajah, kadangkala dia buat dagunya itu lancip, ya, supaya terlihat ganteng,
atau wanita misalnya terlihat cantik, dia operasi plastik wajahnya, kemudian dagunya itu terlihat lancip, ya, terlihat seakan-akan terlihat indah. Taib. Wa kana wajhuhu tadwiran, ya. Dan wajah Nabi itu dalam keadaan bulat. Jadi bulat dan juga dalam keadaan dia lancip. Abyadu masyrab, putih kemerah-merahan, ya, putih kemerah-merahan. Kalau sekarang orang yang putih kemerah-merahan begitu, ya, karena wajahnya sudah pakai merkuri, ya, sudah pakai merkuri. Jadi dia kalau lihat panas matahari, panas terik, dia ketakutan, ya, karena dia akan menjadi hitam, ya, karena dia apa namanya, ketika melihat matahari dia takut dengan matahari. Dia karena apa namanya, wajahnya saking putihnya, saking licinnya dengan apa namanya, dengan merkuri itu, ya, lalat pun akan terpeleset ketika hinggap kepada wajahnya itu, ya, sehingga kalau dia ketemu dengan matahari dia takut, dan kalau dia kena matahari kemerah-merahan dan menghitam wajahnya. Tapi kalau Nabi itu putih kemerah-merahan. Bayangkan saking indahnya wajah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ad'aju al-ainain, hitam apa namanya, bola mata Rasulullah SAW itu dalam keadaan hitam. Jadi yang di tengah-tengah itu hitam, hitam sekali, hitam jernih. Ada orang yang hitam, apa namanya, hitamnya samar-samar, dan putihnya juga samar-samar. Jadi kalau hitam-hitam sekali itu yang di tengah-tengah itu, ya, bola matanya itu. Yang putih-putih sekali, indah sekali, indah dilihat, ya. Ahdabu al-ashfar, bulu mata beliau panjang. Kalau sekarang para wanita nanti pakai bulu mata palsu baru kelihatan panjang, ya. Jadi memang bulu mata panjang ini sebenarnya ini bukan hanya pakaian dari seorang wanita. Rasulullah, orang yang mulia, bulu mata beliau itu panjang, ya, bulu mata beliau panjang. Taib. Jalilul musyashshash al-katadi, indah atau kuat pundak beliau. Jadi pundak beliau itu dalam keadaan kuat. Ada orang yang jadi Nabi itu walaupun tangannya lembut, ya, ada orang yang lembut tangannya, pundaknya lemah karena dia bukan tukang pekerja. Nabi tangannya lembut, juga beliau kuat. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu seorang pekerja. Tapi seorang pekerja, apa namanya, beliau rupawan, ya, menawan orang. Maksudnya terlihat indah di mata orang, ya. Jadi ada orang yang pekerja, apa namanya, perawakannya compang-camping, ya, rambutnya tidak teratur, tangannya kasar. Tapi Nabi, di samping tangannya dalam keadaan lembut, beliau juga adalah orang yang kuat, tulang-tulangnya kuat, pundaknya kuat. Dzumas rubatin syasnul kaffaini wal qadamain. Ini kalimat yang sama. Beliau punya bulu yang lebat dari ulu hati, maksudnya dari dada sampai ke perut, ke pusat. Kemudian yang berikutnya adalah lembut atau besar telapak tangannya dan telapak kakinya. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Apabila beliau berjalan dalam keadaan apa? Seakan-akan seperti orang yang menuai. Jadi menuai itu menuang. Menuang itu jadi cepat, airnya dituang itu cepat. Begitu juga orang yang berjalan dari tempat yang tinggi, dia cepat berjalannya, tidak lambat. Taib. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Apabila dia menengok bukan hanya dengan mata begini, bukan hanya dengan kepala. Beliau bersamaan dengan badannya begini, menengok kepada orang, ya. Jadi Nabi kalau menengok kepada orang bukan hanya dengan lirikan mata, bukan hanya saja dengan kepala. Karena kadangkala dengan lirikan mata, hanya dengan kepala saja, ada rada-rada kesombongan, rada-rada merendahkan orang lain. Tetapi Nabi Muhammad SAW idzal tafata,
apabila beliau menoleh kepada orang lain, menghadap kepada orang lain, beliau sangat fokus dan menghargai orang itu. Dan buktinya ketika beliau berbicara dengan orang itu, beliau melihat dengan kesempurnaan. Jadi melihat dengan kesempurnaan bukan hanya dengan kepala atau bukan dengan lirikan mata, tetapi disertai dengan badannya juga, melihat kepada orang tersebut secara fokus. Taib. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baina katifaihi khatimun nubuwah. Di antara bahu beliau, bahu bagian belakang, ada satu bulatan, ya, itu tanda dari tanda kenabian. Ya, wa huwa khatimun nabiyyin, dan beliau ini penutup para nabi. Ajwadun nasi sadran, beliau yang sangat pemurah kepada manusia. Manusia yang sangat pemurah di kalangan sahabat Nabi pada saat itu, ya. Orang yang sangat pemurah di kalangan sahabat Nabi pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asdaqun nasi lahjatan, manusia yang paling jujur. Jadi sejujur-jujurnya orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alyanahum arikatan, orang yang paling lembut perkataannya, ya, perangainya. Akramahum isyratan, orang yang paling paling memuliakan dalam ketika bergaul. Man ra'a badihatun habahu, apabila seseorang melihat Rasulullah SAW dari kejauhan, ya, orang akan melihat wibawa dari Rasulullah SAW. Inilah keindahan dari Rasulullah SAW. Orang lihat dari jauh saja, orang sudah merasakan bagaimana wibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khalatahu ma'rifatu ahibbahu. Ya. Dan barang siapa yang bergaul dengannya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahuinya, ya, maka dia akan uhibbuhu, dia akan mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna ituhu, ya, berkata orang yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang mensifati Rasulullah, apa mereka katakan dengan kalimat yang sama, saya tidak pernah melihat orang yang sebelum Rasulullah ataupun setelah Rasulullah yang lebih indah selain daripada Rasulullah SAW. Jadi jelas yang tidak pernah dilihat sebelum dan sesudah ini, itu berkaitan dengan kesempurnaan. Ada orang yang bilang, saya tidak pernah mendapatkan orang seperti ini. Kadangkala itu keburukannya. Tapi kalau sahabat Nabi menggambarkan, saya tidak pernah melihat orang seperti ini sebelumnya dan setelahnya, berarti itu menunjukkan kesempurnaan, keindahan, rupawan, menawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran dari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan tauladan. Ini kembali kita sudah membahas hadis Nabi. Kemarin kita sudah membahas tentang fisik Nabi. Ini sudah mulai dijelaskan bagaimana adab-adab Rasulullah ketika beliau menghadap kepada orang lain. Beliau menghadap secara sempurna, bukan hanya menoleh kepalanya ataupun dengan melirik matanya, karena kadang-kala hanya kalau dengan melirik matanya ataupun dengan menoleh kepalanya, kadang-kadang ada rada kesombongan, rada meremehkan kepada orang lain. Sehingga Nabi ketika berbicara, Nabi bukan hanya saja menoleh begini, bukan hanya saja dengan lirikan mata, tetapi Nabi juga menyertai dengan badannya itu menghadap fokus kepada orang yang berbicara dengannya. Saking menghormati, saking memuliakan kepada lawan bicaranya tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa
mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal